Di samping saya saat ini telah hadir pembina dari Persiko Junior. Kita akan bincang-bincang dengan pembina Persiko Junior. Kita akan gali sejarah dan seluk-beluk dari Persiko Junior. Pak, bisa ceritakan Persiko Junior, sejarahnya dari awalnya berdiri sampai perjalanannya sekarang bagaimana, Pak? Sejarahnya Persiko Junior dimulai tahun 70, itu sudah berdirinya Persiko. Saya selaku pengikut Persiko, yang saat ini saya generasi kedua dari Persiko. Bahwa pendiri Persiko itu artinya bukan semata-mata kegiatan sepak bola nasional. Dulunya hanya sekedar olahraga di kampung. Sifat ketuanya itu adalah cuma gotong royong aja. Tahun segitu kalau ada persahabatan itu kita harus membayar transport, itu di gotong royong. Jadi berdiri semenjak tahun 1970. Kenapa dinamain Persiko? Namanya Persiko itu dulu kalau orang awam mah Persiko itu Persatuan Sepak Bola Kampung Kojan. Oh, ini Kampung Kojan. Nah, Kampung Kojan. Karena adanya di Kampung Kojan, makanya disingkat namanya Persiko. Gitu. Kemudian setelah SSB ditambahkan Junior. Junior. Jadi Persiko Junior itu belum membentuk SSB pada saat itu ya. Masih klub yang ada di wilayah. Itu. Yang semuanya itu yang main bola katakanlah dewasa ke atas, iya. Sampai orang tua ya. Iya. Oke. Nah, sekarang pada saat itu peminat sebelum menjadi SSB masih klub di wilayah. Klub. Itu peminatnya bagaimana? Antusiasnya, Pak? Antusiasnya cukup banyak juga. Zaman itu awalnya nyeker. Tahun segitu nyeker, terus belum sampai ada peningkatan. Udah tahun 73 baru pakai sepatu. Itu di mana ada sawah kering dijadikan lapangan. Oh, sawah ya? Iya, jadi di mana ada sawah kering dijadikan lapangan. Sepatunya pun kulnya itu yang dari kulit dipantek. Iya. Lapangannya tetap yang ini atau bukan? Lapangannya berpindah-pindah, Pak. Jadi di mana ada sawah kering itu saya katakan dibuat lapangan. Ini namanya kebun baba di sini nih. Itu udah dikuasain sama Persiko untuk lapangan. Main bola. Jadi pokoknya tanpa ada larangan sama pemiliknya. Sampai kemana di sini aja sudah 3 kali pindah nih Pak lapangan. Pindah dari situ ke sini nih. Baru di sini nih yang agak lama. Alhamdulillah pemilik tanahnya nih tidak pernah mengusik tanahnya dijadikan lapangan. Gitu. Mulai berjalan menjadi klub sepak bola itu sejak kapan? Mulai tertata manajemen sebagai klub? Bulan 5 Agustus 2018. Tanggal 5 Agustus 2018 mulai SSB terbentuk ya. Terbentuk. Dari tadinya klub klub kampung tahun kampung 70, tahun 1970 kemudian menjadi yang lebih tertata lagi manajemen klubnya sampai tahun 86 ya. Gitu. 86 terus berjalan lagi perkembangan terus zaman sekarang rame SSB membentuk SSB. Alasannya membentuk SSB. Alasan untuk membentuk SSB ya saya untuk pembinaan di masyarakat karena banyak generasi muda atau anak-anak yang minat olahraga yang sifatnya ketimbang dia lari-lari di lapangan nggak ada yang mengarahkan. Akhirnya saya minat membentuk SSB. Jadi alasannya itu. Artinya mewadahi anak-anak daripada mereka keluyuran jalan-jalan kemana yang nggak terarah, lebih baik berkegiatan sepak bola ditampung di Persiko Junior. Kemudian tujuannya apa nih Pak? Tadi tujuannya ya untuk mengembangkan sepak bola di negara kita kalau anak-anak ini punya nasib yang baik, gitu. Artinya kayak gitu. Ketimbang cuman dikumpul-kumpul juga nggak punya harapan, sama aja Pak, nggak ada kemajuan. Makanya ada kegiatan turnamen di mana aja seperti yang piala yang di belakang kita nih, itu diikutin terus. Ada turnamen di Ascot,
diikut sertakan anak-anak dari usia 11 tahun sampai usia 17. Ya. Nah, sampai ada yang senior sekarang usianya 19. Gitu. Nah, setelah dibentuk SSB ini Pak, Persiko Junior, bagaimana reaksi atau antusias masyarakat sekitar terhadap SSB Persiko Junior? Saya kira cukup antusias dari ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga, dan masyarakat yang dekat juga mendukung adanya SSB ini. Jadi mereka sangat mendukung ya, mensupport ya. Mensupport. Untuk memperkenalkan SSB Junior itu bagaimana awalnya? Salah satunya kita kumpulin anak-anak. Setelah anak-anak mempunyai rasa giat olahraga, nah baru kita bentuk SSB. Dan dari salah satu dari yang ini, anak ini menyampaikan mau ikut sampai bapaknya datang, minta dibina anaknya. Berapa kira-kira jumlah siswa yang aktif sekarang berlatih? Ini hampir udah mau mencapai 100 lebih. 100 aktif semua Iya. itu? Dari semua usia, Dari usia 11, 9 ya mungkin? iya 9 sampai 17. Iya. Berapa pelatih Pak saat ini yang ada di Persiko? Itu semua ada 3 Pak. Dari usia 9 sampai usia 17. Mau tanya-tanya nih Coach. Iya. Berapa lama nih sudah melatih di Persiko Junior? Kalau saya melatih di Persiko Junior ini baru 1 tahun lebih ya. Coach sendiri melatih usia berapa? Tadinya saya pegang seluruhan, tapi karena keterbatasan tenaga saya, akhirnya saya megang sekarang usia 10, Usia 10. 9, 10, 7, 6 gitu. Untuk 10 ke bawah saya yang Oh, pegang. 10. Under 10 ya? Under 10. Pertama untuk jadi pelatih usia dini, terutama usia 10 tahun ke bawah itu yang harus dimodal pertama adalah sabar ya. Sabar. Sabar sebagai seorang orang tua, ya sebagai pelatih, ya sebagai kakak gitu. Kita harus bisa menempatkan diri terhadap mereka. Biar mereka tidak takut, akhirnya saya bukan sebagai pelatih, tapi saya sebagai kakak buat mereka gitu. Jadi memang untuk usia dini inilah saya menanamkan dari usia dini ini, dari usia 10 tahun inilah mereka yang akan menjadi pemain gitu loh. Karena semua dimulai dari awal. Apabila penanganannya betul, latihannya betul, programnya betul, insya Allah mereka akan menjadi pemain profesional. Jadi disentuh dulu hatinya ya. Tuh. Oke. Dari program-program di Persiko nih, itu coach yang nyusun atau dirundingkan bersama untuk menerapkan pola latihan di Persiko ini? Pertamanya saya bukan menerapkan, tapi saya membicarakan dengan pelatih-pelatih lain. Apa sih yang baik untuk usia sekian? 10 apa sih? Untuk usia 13 apa sih? Untuk usia 15 apa sih? Kita bicarakan. Setelah itu karena saya sebagai pemain yang paling senior, pelatih yang paling senior di sini, jadi mereka saya arahkan gitu. Dalam 1 minggu itu ada 3 kali pertemuan, latihan. Jadi ada pelatihan fisik, ada pelatihan teknik, ada pelatihan mental. Ya. Jadi itu semuanya kita tempa di sini. Hari apa aja coach? Latihannya hari apa? Kalau kita untuk seminggu 3 kali itu hari Minggu pagi, terus hari Senin sama hari Kamis hari ini. Kemudian harapannya nih dari pelatih buat SSB Persiko Junior kepada SSB-nya ya, kepada pengurusnya semua. Untuk pengurus SSB Persiko Junior itu akan lebih solid lagi, agar lebih kompak lagi dalam memanage SSB Persiko Junior ini untuk kedepannya, karena tantangan kedepannya semakin sulit dan semakin berat. Ada pembagian latihannya kan untuk ini kan nggak berbarengan. Ini sekarang ada usia 11, ada usia 13 gitu. Jadi nggak berbarengan. Jadi satu pelatih bisa pegang 2 klub gitu. Dari yang mempunyai pengalaman dilatih, dia harus jadi pelatih gitu. Gimana Bu, tanggapannya mengenai Persiko Junior nih? Senang, bangga atau bagaimana? Ya, kita sebagai orang tua sih senang banget ya. Ada kegiatan ini biar mereka itu ada semangat dari skillnya, terus ada kegiatan mereka itu nggak terlalu
boring aja di rumah, pulang sekolah ada kegiatan, ada tambah-tambahan skill lah, apa yang mereka sukai, hobinya. Jadi mereka tambah semangat, orang-orang tua juga pada mendukung keinginan mereka supaya lebih baik lagi gitu aja. Jadi melakukan apa, anak-anaknya berkegiatan di sini melakukan kegiatan positif ya, Iya bermain sepak betul, bola. betul sekali. Oh ya, mereka belajar di sini jadi ada kerjasamanya, Hmm, ada berkawannya, terus hmm, apa sih tambahnya lebih baiknya lagi gitu aja sih. lebih berdisiplin. Iya bener, disiplinnya lebih dinomorsatukan gitu. Komentarnya tentang Persiko Perubahannya Junior. Persiko Junior menurut saya prestasinya udah banyak. Dia kan berdiri udah cukup lama ya gitu. Sekitar tahun 80-an. Jadi jam terbangnya lebih banyak gitu. Makanya kayaknya Persiko lah, lebih tepat lah kalau kita taruh anak-anak kita dididik di tempat SFC di sini. Jadi mempercayakan didikan sepak bola ke Persiko Persiko, Junior. iya, Jadi dukungan masyarakat juga di sini sangat mendukung ya. sangat mendukung. Kalau harapan saya gini Pak, karena anak-anak ini kok punya cita-cita Pak. Katanya dia pengen jadi, istilah kata, jadi pemain di Liga 1 atau juga ingin dapat bonus lah di timnas gitu kan. Jadi kita kita dari dasar lah gitu kita kasih karena SSB ini paling dasar gitu kan. Ya, Untuk bermain. membentuk anak-anak jadi karakter pesepak bola yang profesional ya dari Tua sini itu gitu. support orang tua itu sangat dibutuhkan dalam hal segi pendanaan, kemudian bantuan-bantuan apapun support orang tua itu bagaimana Pak? Itu sangat mendukung sekali. Orang tuanya itu punya apa namanya kegiatan anaknya dalam ikut di SSP itu ibarat bantuan apapun ini bapak nggak pernah menolak, cuma punya dari iuran dan sebagainya itu mendukung. Dalam hal pertandingan juga begitu, kalau ada turnamen itu orang tua sangat antusias sekali mendukung anak-anaknya. Karena orang tua itu merasa gembira dalam hal pembinaan anaknya ini salah satunya di klub sepak bola. Ibaratnya itulah yang saya katakan, ketimbang anaknya ini main liar kemana, nah kita di sini bentuk wadah SSB Persiko Junior. Jadi dia merasa tidak khawatir kalau ada anaknya masuk ke Persiko nih. Jadi salah satunya anaknya juga banyak teman dan sebagainya, di mana ketemu ini ada teman, jadi nggak ada ketanggungan untuk anak-anak dan juga orang tuanya nggak kekhawatiran. Ya. Ada sponsor lain Pak, misalnya dari orang pengusaha di sini sekitar yang mensupport Persiko Junior. Itu ada salah satu biro jasa pengurusan surat-surat kendaraan. Itu dia sangat mendukung sekali. Apabila ada turnamen, dia menyiapkan usahanya untuk menjadi sponsor. Prestasi yang menurut Bapak membanggakan. Ya saya kira saya sangat bangga sekali dengan ada apa yang pernah kita lihat di belakang kita ini, prestasi anak-anak ini sangat menggembirakan buat saya selaku pembina. Pernah ada kejuaraan usia 12 di Ascot Tahun lalu, tahun lalu, itu merasa kegembiraan buat selaku pembina karena juara dengan satu ada itu. juara satu itu. Ya mudah-mudahan ke depan Ascot bisa mendukung SSB Persiko Junior untuk pengembangannya. Jadi ya emang di sini kendalanya nih Pak, lapangan. Iya, kendalanya lapangan, kita nggak punya lapangan pribadi. Namun ini alhamdulillah lapangan di sini sudah mau mencapai 40 tahun lebih. 40 tahun lebih Pak. Ya. Jadi alhamdulillah pemiliknya juga ibaratnya menghargai benar untuk kegiatan anak-anak berolahraga. Jadi ya kita nggak sewa, nggak apa. Yang penting rapi dan sebagainya gitu. Ya mudah-mudahan aja nih lapangan bisa kuat sampai anak-anak cucu kita betul-betul jadi dewasa. Gitu. Harapan ke depan untuk Persiko nih. Bapak mengharapkan bagaimana Persiko ke depannya? Harapan saya Persiko ke depan harus lebih maju, punya
calon-calon pemain yang diharapkan, Bibit-bibit ya, pemain, bibit-bibit nah. pemain yang diharapkan untuk menggembirakan orang-orang Kampung Kojan dan juga khususnya orang tuanya. Jadi Gitu. banyak bermunculan anak-anak Iya. yang berprestasi ya, Iya, bisa mengharumkan nama Kampung Kojan ini. Kampung Kojan. Demikian bincang-bincang saya dengan pembina Persiko Junior. Sampai bertemu lagi dengan SSB yang lainnya. Salam olahraga. Harapan ke depannya lebih baik lagi, lebih maju lagi, ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas anak-anaknya. Halo, siapa namanya nih? Saki Om, Siapa? Saki. Saki. Iya. Saki sekarang usia berapa? Usia 13 tahun. Usia 13 tahun. Berarti di Askot JBJL ikut? Ikut. Oke. Sakti udah berapa lama di Persiko Junior? Hampir 5 tahunan. Hampir 5 tahun. Iya. Gimana kesan-kesannya nih di Persita Junior, Persiko Junior? Ya cukup baik aja Cukup baik. Iya. Cukup baik dalam apa nih? dalam hal bola. Dalam hal bola. Iya. Udah dapat prestasi apa aja nih di Persiko? Udah dapet hal di Persiko juara 1 Liga JBJL Tahun berapa itu? 2023. 2023. Harapan saya sih ya bisa berjuang aja untuk main ke depannya lagi. Bisa. Berarti harus lebih bagus ya Persiko Iya. Junior, harus punya prestasi Nah. gitu. Nah, Fajar udah berapa lama di Persiko? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Iya. Apa aja sih yang udah didapat di Persiko? Udah banyak Apa aja nih? seperti juara-juara. Juara-juara. Iya.